Pilpres 2024 semakin dekat. Tiga bakal calon presiden terus bersiap menghadapi pesta demokrasi tersebut. Langkah-langkah politik ditempuh untuk memperkuat koalisi dan dukungan rakyat. Pergerakan tersebut mempengaruhi tingkat keterpilihan atau elektabilitas baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Apa yang dilakukan para capres, isu yang menerpa mereka, bisa menentukan naik turunnya elektabilitas masing-masing capres. Berikut rangkuman perkembangan elektabilitas Anies, Prabowo, dan Ganjar berdasarkan hasil survei terbaru dari sejumlah lembaga survei, seperti dilansir dari CNN. 1. Saiful Munjani Research and Consulting. SMRC membuat simulasi 3 pasangan capres dan cawapres pada 5 September 2023. Dengan kata lain, ini adalah salah satu lembaga yang paling awal menangkap elektabilitas Anies dan Caimin. Ketiga pasangan yang disimulasikan adalah Anies Baswedan dan Caimin, Prabowo Subianto dan Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Mengutip situs saifulmujani.com, elektabilitas Ganjar dan Ridwan Kamil mendapat suara tertinggi dengan 35,4%, diikuti Prabowo dan Erick 31,7%, Anies dan Caimin hanya 16,5%. 2. Polling Institute. Prabowo Subianto menduduki posisi teratas dalam survei elektabilitas capres dari lembaga survei Polling Institute. Polling Institute bertanya ke responden, siapa capres yang akan dipilih jika Pilpres digelar hari ini. Hasilnya, Anies Baswedan hanya meraih 20% suara, Ganjar di peringkat 2 dengan 32,4% suara, dan Prabowo di peringkat 1 dengan keterpilihan 36,3%. Survei Polling Institute digelar pada 21 hingga 25 Agustus 2023 dengan total 1.201 responden. 3. Lembaga Survei Indonesia. Survei Lembaga Survei Indonesia LSI mengungkap elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo naik, sementara elektabilitas Anies Baswedan turun. Survei LSI digelar pada 3 hingga 9 Agustus 2023 dengan melibatkan 1.220 orang responden. Dalam survei tersebut, Ganjar menjadi pemuncak pertama simulasi 3 capres dengan elektabilitas 37%. Elektabilitasnya naik 6% sejak Agustus tahun lalu. Prabowo berada di posisi kedua dengan 35,3%. Pada Agustus 2022, elektabilitas Prabowo mendapat 30,1%. Sementara itu, Anies menjadi kandidat satu-satunya yang mengalami penurunan elektabilitas. Elektabilitas Anies turun dari 28,2% ke 22,2%. 4. Survei Litbang Kompas. Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan simulasi jika Pilpres 2024 hanya memiliki 2 pasangan. Dalam survei yang dilakukan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 itu, Prabowo mendapat elektabilitas 52,9%, sedangkan Ganjar hanya 47,1% saja jika keduanya berhadap-hadapan. Prabowo juga mendapat skor elektabilitas tinggi jika berhadapan dengan Anies. Survei itu mencatat elektabilitas Prabowo mencapai 65,2%, sedangkan Anies hanya 34,8%. Meski demikian, Litbang Kompas mencatat Ganjar memiliki elektabilitas 60,1% dan bisa menang jika berhadapan-hadapan dengan Anies yang memiliki capaian suara 39,9%.